Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazwa J. Karenina dengan NIM B1B1230032 dengan program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tata kelola agraria beserta konflik yang terjadi di dalam permasalahan agraria tersebut. Video ini saya buat dalam bentuk pemenuhan tugas UTS dari mata kuliah tata kelola agraria. Baik, langsung saja masuk ke materinya, yaitu konflik agraria, sengketa yang melibatkan klaim atas tanah, sumber daya alam, dan juga ruang hidup adalah luka kronis dalam sejarah pembangunan Indonesia. Konflik-konflik ini bukan sekedar perselisihan mengenai batas fisik, yaitu adalah pertempuran ideologis antara hak-hak komunal tradisional atau hak wilayah dengan kepentingan modal besar seringkali dilindungi oleh perangkat negara. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960 secara filosofis itu mengamanatkan keadilan dan juga pengembalian tanah kepada rakyatnya, implementasi di lapangan itu kerap bias atau tidak jelas atau nyata, yang hanya memprioritaskan izin konsesi korporasi baik untuk perkebunan monokultur, pertambangan maupun proyek infrastruktur raksasa di atas kedaulatan petani dan masyarakat adat. Ini menganalisis kasus konflik agraria yang mempresentasikan pola sistematik di Indonesia, menyoroti latar belakangnya, eskalasi dampak sosial maupun ekonominya, serta urgensi penyelesaian yang berkeadilan. Langsung saja masuk ke latar belakang atau akar konflik dari konflik dari agraria itu sendiri, yaitu ada kasus yang akan diangkat, yaitu adalah sengketa lahan antara sebuah komunitas masyarakat adat di wilayah pesisir Sumatera yang mana kita sebut saja Desa Meranti melawan perusahaan perkebunan kelapa sawit raksasa atau PT Sawit Jaya Abadi yang telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Akar konflik ini awalnya terletak pada tumpang tindih regulasi dan juga pengabaian sejarah kepemilikan sejak tahun 1980-an, yaitu pemerintah memberikan izin hak guna usaha atau HGU seluas puluhan ribu hektar kepada PT Sawit Jaya Abadi ini, yang mana izin ini dikeluarkan berdasarkan asumsi bahwa lahan tersebut adalah tanah negara bebas dan tidak dikuasai secara sah, sebuah narasi yang secara sistematis mengabaikan keberadaan dan juga pengakuan terhadap hak wilayah masyarakat adat Desa Meranti itu sendiri, yang mana komunitas ini telah mendiami dan juga mengelola tanah tersebut termasuk hutannya, kebun karet, dan lahan pertanian secara turun-temurun jauh sebelum negara modern berdiri, berdasarkan kepemilikan mereka pada hukum adat dan juga genealogi keluarganya. Lalu ketika PT SJA mulai membersihkan dan menanam bibit sawit secara masif, mereka tidak hanya menggusur pepohonan, tetapi juga menghancurkan makam leluhur yang ada di sana, batas-batas kebun tradisional dan juga sumber mata air yang dikeramatkan. Masyarakat Desa Meranti itu secara tiba-tiba kehilangan akses ke sumber kehidupan utama mereka secara tiba-tiba, dan seperti pertanian subsisten dan hasil hutan non-kayu dipaksa menjadi buruh harian lepas di perkebunan mereka sendiri. Sebuah bentuk perampasan yang ironis dan juga terstruktur.
Lalu dari masalah tersebut, apa saja sih dampak-dampak yang terjadi baik bagi hutan atau tanah itu sendiri maupun masyarakat dari desa Meranti. Yang pertama ada dampak sosial dan ekonominya. Masyarakat desa, Meranti mengalami dislokasi sosial atau solidaritas komunal yang kuat melalui, yaitu mulai terkikisnya karena perpecahan internal, sebagian kecil memilih berdamai dan menerima kompensasi, sementara mayoritas, memilih untuk melanjutkan perlawanan. Yang mana mereka sendiri itu akan kehilangan identitas sebagai petani mandiri dan akan, terjerumus dalam kemiskinan yang struktural. Lalu ada dampak di lingkungannya, yaitu ekspansi kelapa sawit di wilayah lahan wilayah desa Meranti itu sendiri menyebabkan kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan. Hutan yang berfungsi sebagai penyangga air dan habitat keanekaragaman hayati, secara tidak langsung itu akan rusak dan diubah menjadi monokultur yang haus air. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan itu merusak kualitas tanah dan mencemari sungai-sungai yang sebelumnya menjadi sumber air minum dan juga irigasi, sekarang malah dialihkan menjadi kebun sawit. Nah, untuk, menuntaskan atau solusi yang lebih lagi, yang lebih lanjut, akan konflik ini, yang pertama harus adanya pengakuan dan perlindungan hak rakyat. Pemerintah itu harus mempercepat proses penetapan wilayah adat dan mengakui hak rakyat, secara de jure dan juga de facto. Menghapus asumsi tanah negara bebas itu menjadi pintu masuk peram perampasan lahan. Yang kedua, evaluasi komprehensif HGU, yang mana harus ada audit, secara menyeluruh terhadap seluruh izin HGU, terutama yang terbukti bermasalah dan tidak ditanami atau yang terlantar atau berada di lahan sengketa, dengan sanksi tegas berupa pencabutan izin dan retribusi tanah kepada petani dan masyarakat adat yang berhak atas tanah tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada deskriminalisasi dan rehabilitasi. Negara harus menghentikan kriminalisasi terhadap pejuang agraria dan merehabilitasi nama baik mereka yang telah dikorbankan. Nah, melalui langkah-langkah tadi, konflik agraria dapat bertransformasi dari sebuah tragedi perampasan menjadi momentum bagi penegak keadilan sosial dan akan mewujudkan amanat UU PA tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.